Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Wah, gawat, ada yang akan membongkar rahasia besar tentang kamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada Four of Swords di sini. Ada Strength. Ada Eight of Cups. The Fool, dan di sini ada Two of Coin. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Four of Swords. Saya merasakan di sini sepertinya ada ya sebagian kamu yang kayak menutup diri, menjauh, menghindar dari lingkungan, dari teman-teman, dari keluarga. Ini bisa tentang ada seseorang yang kayaknya membongkar tentang rahasia besar tentang kamu. Ada hal-hal yang membuat kamu menarik diri di sini. Kayak malu ya. Kayak malu, kayak insecure. Kayaknya ada seseorang yang tega ya nyebarin berita itu tentang kamu. Oke, ada yang tega jadi sumber gosip tentang kamu. Ini bisa tentang ada hal yang terjadi dalam hubungan kamu, atau mungkin dalam karir, dalam pekerjaan. Kayak ada yang membuka rahasia tentang kamu. Oke, ada yang tega kayaknya. Ini bisa juga temen, oke, atau mungkin ada orang yang gak suka sama kamu. Ada yang nyebarin berita besar ini tentang kamu kemana-mana. Ini bisa tentang sesuatu hal yang terjadi ya dalam kehidupan kamu, entah itu tentang kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan, atau mungkin di sini pasangan kamu yang lakukan dalam hubungan ya. Ini saya kaitkan dengan hubungan. Ada yang nyebarin. Ada yang bikin kamu malu di sini. Ada yang bikin kamu insecure di sini. Dan ada yang buat kamu menarik diri dari lingkungan, dari sosial. Dan berita besar ini udah nyebar kemana-mana. Itu yang bikin kamu ya mungkin depresi. Karena mungkin mental kamu tidak cukup kuat untuk menanggung hal ini. Jadi kayak kamu butuh waktu, butuh jeda, oke? Butuh sendiri dulu untuk benar-benar bisa menerima tentang kenyataan. Tentang ada orang-orang yang membicarakan kamu yang mungkin di sini itu adalah hal yang kamu takutkan selama ini.
Oke, itu yang saya lihat di sini. Ada hal-hal yang buat kamu menarik diri, pengen sendiri dulu, nggak pengen ketemu orang dulu. Ya mungkin ini juga berkaitan dengan hubungan ya, kayak ada pasangan yang udah berselingkuh dari kamu, oke, yang pada akhirnya semua orang gosipin kamu, membicarakan kamu karena permasalahan yang ada dalam rumah tangga kamu. Oke, itu juga yang kayaknya membuat kamu insecure di sini. Kayak malu untuk keluar, malu untuk bersosialisasi lagi karena keadaan ya. Keadaan dalam rumah tangga kamu yang mungkin sedang banyak masalah atau problematika. Ada strength di sini. Tapi pelan-pelan kamu mulai bisa kontrol diri kamu ya. Kamu mulai bisa kontrol diri kamu. Kamu mulai bisa kayak lebih percaya diri lagi. Ya lebih berpikir ya ini kan bukan kesalahan kamu. Kenapa kamu yang harus malu? Kenapa kamu yang harus insecure? Ya udah, ini tentang pasangan kamu yang mungkin toksik atau manipulatif. Memang ini tentang rumah tangga kamu, tapi kamu nggak perlu menutup diri dan menarik diri. Hadapi semua itu. Oke, hadapi semua itu. Pelan-pelan, waktu juga akan mampu menghilangkan semua cerita itu. Artinya di sini kamu harus tampil lebih percaya diri, yang membuat orang ya nantinya mereka akan terdiam dengan sendirinya. Jadi kamu gak usah minder, gak usah takut, gak usah khawatir tentang apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Kamu harus mampu untuk kendalikan diri kamu, kontrol diri kamu untuk ya biasa aja. Memang sulit ya, kadang memang sulit untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi pelan-pelan waktu akan membantu kamu untuk kuat, untuk bisa menghadapi. Ya mungkin ini boleh dikatakan tentang ujian ya, cobaan dalam rumah tangga, dalam kehidupan kamu. Tapi pada akhirnya kamu dengan hal ini, mental kamu akan lebih terasah, akan lebih kuat. Karena kedepannya akan banyak lagi ya hal-hal yang nyakitin, hal-hal yang mengejutkan. Karena hidup penuh dengan kejutan, penuh dengan misteri, penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Jadi persiapkan mental kamu dari sekarang. Karena bisa saja ini bukan apa-apa, ini hanya bagian kecil dari kejutan dalam kehidupan kamu. Jadi persiapkan mental kamu ya terhadap apapun yang orang lain nilai, apapun yang orang lain bicarakan tentang kamu. Ada Eight of Cups dan memang saya melihat di sini kayak waktu ya. Memang proses kamu dengan proses orang lain ini berbeda. Ada yang mungkin di sini untuk bisa mencapai sesuatu hal itu mudah, tapi mungkin bagi kamu tidak semudah itu. Ya, untuk bahagia, untuk tenang, untuk damai, kayaknya kamu harus berjuang dulu. Harus banyak dulu yang harus kamu lewati. Ya contohnya ini salah satunya. Harus menghadapi hubungan rumah tangga yang toksik atau manipulatif. Harus menghadapi orang-orang yang mungkin bermuka dua di sekeliling kamu. Macam-macam ya cobaan atau ujian dalam hidup. Jadi jangan berfokus kepada proses orang lain, fokus kepada proses kamu. Ya pelan-pelan saya yakin semua ini akan bisa terlewati. Ya artinya kamu akan punya mental yang cukup kuat untuk bisa menghadapi apapun problematika dalam kehidupan kamu. Ya kayaknya kamu udah mulai terbiasa ya dengan gosip, dengan berita tentang orang yang membicarakan kamu. Kayaknya udah lebih menyesuaikan diri aja, sudah lebih membiasakan diri aja tentang hal-hal seperti itu. Sudah tidak terlalu berpengaruh ya terhadap mental kamu, karena mungkin sudah lebih membiasakan diri menghadapi hal-hal seperti itu. Ada The Fool dan semua yang terjadi kayaknya nggak buat kamu itu berhenti untuk melangkah. Ya, pelan-pelan kamu tetap akan melangkah. Pelan-pelan kamu akan lebih menemukan kepercayaan di diri kamu. Ya nggak mau tentang apa yang orang gosipin, tentang apa yang orang ceritakan tentang kamu itu. Kamu nggak mau hal itu membuat kamu berhenti untuk melangkah. Justru hal itu membuat kamu lebih percaya diri, tidak lagi insecure, lebih berani menghadapi kenyataan, apapun itu.
tetap dalam kehati-hatian. Oke, namun tetap ya dalam kehati-hatian. Jangan sampai langkah kamu ini salah lagi. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan lagi dan menyesal lagi, jangan sampai. Jadi ya, ini adalah bentuk kehati-hatian kamu untuk bisa menjaga diri kamu, menjaga kehidupan kamu. Artinya kamu akan tetap melangkah. Artinya kamu tidak akan stuck. Meski ada keterpurukan, meski ada kehancuran dalam hidup kamu, atau mungkin berulang kali ya, tapi itu tidak membuat kamu berhenti untuk melangkah. Ada two of coin, dan di sini ini juga tentang saat ini sepertinya kamu berfokus kepada bagaimana cara kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, lebih sejahtera, lebih tenang, lebih damai. Kamu nggak mau buang-buang energi dengan percuma dengan memikirkan hal-hal yang sudah terjadi atau hal-hal yang sudah berlalu. Tentang apapun itu, tentang apapun, siapapun yang bongkar rahasia kamu, kayaknya itu udah nggak penting. Oke, kayaknya itu udah nggak penting bagi kamu, karena kamu sudah lebih berpikir bahwa setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan, dan yang terpenting itu bagaimana ke depannya. Jadi hidup bukan tentang masa lalu, tetapi hidup untuk masa depan. Jadi nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang suci ya dalam hidup. Orang-orang yang membicarakan kamu juga belum tentu baik kok dari kamu. Oke, jadi nggak perlu dengarkan apa yang mereka bicarakan tentang kamu. Fokus terhadap perbaikan dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Wheel Woman, ada The Child, ada Water, ada The Rainbow, dan di sini juga ada The Serpent. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini kayaknya kamu sudah lebih menjadi seseorang yang lebih tangguh ya, lebih kuat dalam menghadapi apapun ujian, cobaan dalam kehidupan kamu. Entah itu diuji dalam rumah tangga, atau diuji dalam pekerjaan, atau kesulitan dalam finansial, atau mungkin itu saling berkaitan nantinya. Tapi di sini saya melihat kamu sudah lebih tangguh, lebih kuat untuk menghadapinya. Sudah tidak lagi dalam ketakutan, sudah tidak lagi dalam kekhawatiran. Oke, ya artinya di sini kamu sudah lebih percaya diri, sudah lebih menjadi diri kamu sendiri ya. Nggak ada satupun yang bisa menghalangi langkah kamu untuk maju, bahkan tentang orang-orang yang pernah membicarakan kamu. Oke, menilai kamu buruk atau punya stigma negatif tentang kamu. Kayaknya itu sudah tidak berpengaruh ya. Karena saat ini apapun yang terjadi, kamu akan tetap melangkah. Ya, saat ini saya melihat kamu sudah lebih menjadi seseorang yang yang bijak ya, yang lebih dewasa dalam menilai segala hal. Artinya tidak berfokus kepada masalah, tapi berfokus kepada bagaimana cara kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kamu. Artinya tidak mau mengungkit-ungkit tentang masa lalu. Oke? Tidak mau ungkit-ungkit masa lalu, tidak mau ingat-ingat tentang masa lalu, atau boleh dikatakan ya sudah berdamai dengan semua itu, sudah maafin. Karena kalau kamu menyimpan marah, dendam, kebencian, itu semakin membuat energi kamu itu akan terkuras, dan itu akan menghambat pertumbuhan di jiwa kamu, menghambat aliran cinta, menghambat langkah kamu. Jadi ya udah, lepasin tentang hal-hal yang nyakitin kamu. Kayaknya kamu udah bisa dikatakan udah nggak peduli lagi ya tentang apa yang orang lain bicarakan. Saya melihat kamu sudah lebih menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih tenang, lebih ngikutin arus kehidupan, lebih melakukan yang terbaik dengan keyakinan yang terbaik itu juga akan datang ke dalam kehidupan kamu. Entah itu tentang pasangan yang baik,
setelah kegagalan, setelah perceraian, setelah perpisahan yang mungkin ada dalam kehidupan kamu, di sini kamu akan menemukan yang terbaik dalam hidup. Itu bisa saja terjadi. Keajaiban itu, hal yang mustahil itu bisa saja datang ya. Bisa datang juga dalam kehidupan kamu. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik. Bukan berarti pernah gagal, pernah salah, pernah menyesal. Bukan berarti itu akhir ya dari segalanya. Tetapi itu justru adalah awal yang baru untuk kamu. Sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Karena bisa saja saya melihat di sini ada kehidupan yang lebih berenergi, berwarna, dan di sini juga bergairah. Artinya akan ada yang baru dalam kehidupan kamu, entah itu pasangan yang baru, pekerjaan yang baru, intinya kehidupan yang baru yang bisa saja membuat perubahan besar dalam kehidupan kamu. Jadi saya melihat di sini kamu sudah tidak gampang terpengaruh ya, sudah tidak gampang terpengaruh terhadap sesuatu hal yang toksik, terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Kamu sudah lebih percaya diri, kamu sudah lebih selektif dalam berbagai hal, apalagi dalam memilih pasangan ya. Karena mungkin sudah cukup lama nih jeda kamu dari mungkin perpisahan untuk bisa mendapatkan sesuatu atau seseorang yang baru, itu cukup lama karena kamu tidak mau salah lagi. Kamu sudah lebih selektif dalam berbagai hal. Tentunya itu adalah bentuk perlindungan dalam diri kamu agar tidak salah lagi dalam memilih dan tidak salah lagi dalam memutuskan. Karena apa yang kamu pilih saat ini, apa yang kamu putuskan itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan itu adalah yang terbaik untuk kamu. Tidak berdasarkan gengsi, tidak berdasarkan nafsu, tidak berdasarkan ambisi atau hanya keinginan sesaat, tetapi lebih memikirkan untuk kedepannya. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang bikin kamu bingung kadang harus memilih yang mana. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.